Halo sahabat mekanik, kali ini saya akan mereview engine crane merek Tekiro. Nah, yang saya review kali ini adalah dimensinya saat dilipat dan dilepas lengannya kakinya, dan tebal platnya, tebal besinya ya. Saya dibantu papi pangkat untuk mengukur dimensinya. Nah, coba tingginya saat dilipat berapa pi? Nah, ini dia tingginya saat dilipat ya. Tinggi dari tanah ya. Tingginya saat dilipat seperti ini 152,5. Jadi kurang dari 153 ya. Nah, kalau tinggi ini tinggi tinggi kaki ya. Nah, ini kalau tinggi tinggi tiang lengan. Nah, ini tinggi tiang lengan sekitar ini dari tanah. Coba sebelah sini ini dari tanah ya, dari tanah sampai ini sekitar 131 ya, 131 lah. Kalau lebarnya paling lebar ya, balik lebarnya 70. Jadi lebarnya nggak sampai 1 meter, dia 75. Lebarnya 75. Nah, kalau lebar ini depan sini sekitar 40 ya. Nah, untuk panjang pegangan badan dari lengannya ya, ini pegangan badannya seperti ini. Itu panjangnya sekitar 1 meter ya, 1 meteran lah. Nah, sekitar 1 meter lebih ya, anggaplah 1 meter. Nah, sedangkan untuk ini pegangan penahan, ini istilahnya penahan supaya tidak bengkok saat engine crane mendapat beban ya. Jadi sini ada beban penekanan dari dongkrak untuk naik ke atas, dan saat ada beban dari ujung. Jadi ini adalah penahan ya. Jadi bisa dikatakan seperti penahan jembatan. Nah, ini panjangnya kalau saya ukur ya sekitar 80 cm ya. Kalau ini tingginya sekitar sekitar 8,5 ya, sampai 9 lah, sampai 9. Nah, jadi sistemnya itu engine crane ini adalah hanya simple. Dia hanya baut 2 di bawah dan pegangan di atas kepala sini ya, di badannya sini. Nah, ini untuk menahan supaya dia tidak rubuh ke depan. Nah, ini adalah lengan kakinya supaya juga dia menahan beban dari engine crane yang di ujung sana ya, di lengannya. Nah, kemampuan sendiri ini dia masih sekitar setengah paling ujung ya, setengah paling ujung 1 ton, 1,5 sampai 2 ton. Jadi ini adalah perhitungan dari desainernya ya, bahwa kemampuannya ini dengan lengan seperti ini, lubangnya panjangnya itu maksimal 2 ton. Jadi kalau bisa di bawah dari perhitungan yang ada di sini supaya engine crane gak gampang rusak. Seperti itu. Nah, untuk tebal dari plat strip seperti penahan jembatan itu sekitar 4 mili lebih ya, sampai 5 mili lah, 4 sampai 5 mili ya. Jadi ini tebalnya sekitar segitu, sama dengan yang penahan badan ini ya. Sekarang ini panjangnya nih. Nah, kita ukur dari sini. Bukan dari bawah. Nah, sekarang saya ukur panjangnya besinya dari panjang tiang ya.
bukan tinggi dari tanah, tapi panjang besinya sendiri. Dari bawah ya, dari situ. Enggak dari situ, benar dari situ. Nah, ini sekitar 117 ya, 117, sekitar 117. Nah, kalau ini lengan kakinya dari sini, dari sini. Ini lengan kakinya, tingginya ya, tingginya 137,5. Nah, sekarang lengan, panjang lengan keren, bukan yang hijau. Nah, agak sini. Nah, ini panjang lengan sebelum lengan yang hijau ya, bukan yang ditarik atau yang bergeser, 87 lebih ya. Nah, ini kan saat posisinya dilipat. Kalau kita renggangkan, ini masih belum nih, panjang dongkraknya nih, hidrolisnya, panjang dongkrak hidrolisnya, tingginya sebelum dia melar 55 ya, 55 pas di kepala bautnya. Nah, sekarang coba ini kakinya direnggangkan, dilepas kancingannya. Nah, ini sudah direnggangkan ya, dilepas kancingannya. Ini juga sudah diangkat dongkraknya. Tinggal kita nanti ukur berapa panjang lengan dan jangkauannya dan kemampuannya. Nah, ini panjang lengan kaki ya. Lengan kakinya sekitar 154. Sorry, 154 ya. Sorry, 164. 164 panjang lengan kaki ya. Kanan kiri sama ya, kanan kiri sama. Lengan kaki, sedangkan panjang lengan yang dilipat ini sekitar 140 ya. Jadi dari sana ujung ini 140. Jadi lengan kaki ini yang terlipat ya. Ini yang terlipat. Kalau tadi itu adalah yang tempat dia duduk. Nah, sekarang lengan atas. Lengan atas. Coba ini dilepas. Ini bautnya dilepas. Maksimal jangkauannya berapa dia? Ini bautnya dilepas, terus sampai sini, pasang di sini. Nanti ada lubang, terus. Nah, pasang. Sampai sana ujungnya berapa? Nah, ini ya, ini lengan atas yang setelah kita lepas paling jauh sekitar 146. Nah, 146. Nah, kalau panjang ini sendiri, coba dilepas ini, Pi. Dilepas. Nah, ini kan udah selepas. Ini di sini kelihatan dari ujung sana, di sini kelihatan ujungnya. Itu 81 cm ya. 81 cm. Nah, kalau panjang ini aja 81 cm. Nah, kalau yang 1 ton, Pi, 1 ton. Seton, enggak, lubang 1 ton ini, 1 ton. Nah, ini masukin. Pasang. Yang 1 ton tadi kan setengah ton. Ini saya yang 1 ton. Sekitar 129 ya. Sekarang 1,5 ton. Maju dikit. Nah, hop. 1,5 ton, dia jangkauannya cuma 112,5. Nah, sekarang yang 2 ton. Yang 2 ton jangkauannya ya sekitar 95,5. Nah, itu tadi jarak jangkauan dari lengan atas ya, lengan atas, lengan kren yang atas ini nanti ini yang mengangkat mesin. Nah,
sedikit tambahan untuk takalnya. Takalnya dia sebenarnya bentuknya ini takalnya. Takalnya dia seperti ini. Aslinya seperti ini ya. Tinggal kita milih. Tapi saya ganti yang model diputar begini takalnya. Kebetulan warnanya sama hijau. Karena ciri khas dari Tekiro warna hijau dan hitam. Nah ini saya ganti takal yang putar. Aslinya seperti ini takalnya. Ini lebih enak mau diputar kalau kita ada mesin mau diputar kayak kemarin ya. Nah sekarang, satu lagi kalau teman-teman beli engine crane seperti ini jangan lupa di sini dilas besi plat ya, besi plat ring strip, besi plat strip di sini keliling supaya di sini nggak gampang robek. Biasanya di sini dia gampang robek, gampang nggak kuat karena ini kalau dia sudah ditarik sampai paling jauh, jangkauan yang jauh setengah ton, itu di sini gampang kalah ya. Ini baiknya dikasih plat strip, dilas supaya dia lebih kokoh di sini. Oke. Sekarang jangkauan paling tinggi. Ini sementara yang kita pakai yang setengah ton ya, jangkauan paling tinggi setengah ton. Tunggu dulu. Ini taruh di sini. Ini taruh sini. Nah, jangkauan paling tinggi. Ini yang setengah ton jangkauannya lebih panjang. Tapi dia bebannya lebih ringan, nggak boleh lebih dari setengah ton. Ini setengah ton lebih maksimal ya di sini. Nah ini dongkraknya saya dongkrak tinggi sampai dia mentok. Nanti kita ukur tinggi jangkauannya ini ya. Tinggi jangkauan ini yang setengah ton itu berapa dari tanah ya? Dari tanah itu berapa meter jangkauannya? Nanti sampai yang dia pompa hidrolisnya mentok kita ukur sama-sama. Nah ini udah mentok, udah full. Ini sampai kelihatan garis merah ya, garis. Sebenarnya bisa dongkrak, bisa naik lagi, cuma bahaya karena nanti ini bisa lepas, bisa bengkok, bisa rusak tabungnya. Nah ini paling atas ya, jangkauan paling atas sendiri sampai ke bawah, sampai ke tanah. Terus sampai tanah berapa sih? Tanah itu berapa? 252 cm ya. Jadi sampai dari atas itu sampai ke tanah itu 252 cm. Jadi 2,5 meter lebih. Nah sekarang yang jangkauan 1 ton ya. 1 ton kita pindah langsung ke sini, lubang sini. Yang setengah ton kita copot, pindah ke yang 1 ton. 1 ton, lubang 1 ton ya. Kelihatan ya? Belum. Lagi. Ini yang 1 ton. Nah, kita ukur lagi jangkauannya paling tinggi berapa? Yang 1 ton ya, tingginya sampai ke bawah berapa? 240 ya. Yang ke bawah ini 240 pas ya. Jadi 240 pas ya, 240 pas. Nah sekarang yang 1,5 ton kita lepas ini ya. Yang 1,5 ton jangkauannya seberapa? Itu 1,5 ton 225 ya. 226. Jadi yang jangkauannya yang 1,5 ton 226 paling bawah ya, 26 bawah. Nah sekarang yang 2 ton ini kita lepas. Terus. Yang terakhir paling tempatnya dia yang lipat. Ini yang 2 ton yang paling beban berat ya. Berapa Pi? 211 ya. Oh ya 211. Itu 210 tambah 1 cm. Anggap aja ya 211 atau 212 ya. Sekitar segitu, 211 atau 212. Nah, setelah itu
kita ukur ini panjang as dongkraknya, as hidrolisnya. 50. Panjang as hidrolisnya ini Naik sampai 50. paling mentok sampai yang di sini. Ini sekitar 51 ya. Ini garis ini sekitar 49,5 kalau yang garis merah. Tapi kalau panjang totalnya mungkin sampai di sini, dalam sini. Ya kurang lebih segitulah, kurang lebih 50 cm atau setengah meter. Jadi panjang dongkrak. Ya panjang asnya. Kalau panjang dongkrak sampai kalau panjang dongkrak sampai bawah 106 ya, 106,5. Yang dari sini. Ini kan pegangannya dia. Ya sekitar seginilah kurang lebih. Nah, caranya untuk menurunkan seperti kita menurunkan dongkrak botol biasa ya. Ada putarannya seperti ini. Nah, ini. Itu ada untuk Ini yang ditarik. lagi kurang terus yang banyak. Hop tahan. Nah sekarang ini kan sudah kita ukur semua panjangnya, jangkauannya. Sekarang kita ukur tebal dari besi platnya dan tebal dari besi kotaknya dan ukuran besi kotaknya ya. Ini bukan besi plat tapi ini besi kotak. Kita pakai sikat mata aja, Pi. Nah ini tebal dari besi kotak yang lengan ini, lengan atas. Ini sekitar 6 cm ya. Lebarnya lebar besi kotaknya 6 cm. Yang di sini juga sama 6 cm, 6 x 6 ya. 6 x 6 cm sama. Nah, kalau tebalnya sekitar 3 mili ya. Ini besi kotak 3 mili lebih. 3 mili lebih. Ya, sekitar 3 mili lebih. Nah, sekarang kalau yang di sini sama ya. Ini sama juga 3 mili lebih. Ya 4 cm lah. Sekitar 4 cm ya kayak yang ini ya, 4 cm. Nah, ini yang lengan ini, yang lengan atas ini yang besar. Ini sama dengan yang di bawah. Nah, kalau yang di atas tadi berapa kita ukur lebarnya? Dia 7 cm lebih ya. Nah, 7 cm lebih, 7,2 lebih. Anggap aja 7,2. Yang bawah juga 7,2. Sama. 7,2. Ini yang bawah lengan kaki. Lengan kakinya sama 7 juga. Sama juga 7. Cuma ini kelihatannya lebih kecil sedikit dibanding yang atas ya. Kalau tebalnya juga sama, kita lihat tebalnya mungkin sekitar 4 atau 3. Nah ini sekitar 1, 2, 3 lebih ya. Ini agak tipis sedikit. Nah kekurangan dari engine crane ini adalah yang pertama, kalau menurut saya ini tidak kurang tinggi. Ini tiang lengannya kurang tinggi ya. Ini tiang lengannya kurang tinggi, badannya kurang tinggi. Jadi nanti akan saya rubah. Ini saya tambah sekitar 30 cm ya. 30 cm atau 25 cm udah cukup. Terus ini juga lebarnya ini saya tekan tambah sekitar 20 cm, 10 cm ke kanan, 10 cm yang sebelah kiri. Nah, begitu pula yang ini nanti akan saya tambah panjang sedikit. Sekitar 10 cm ya. Ini 10 cm di sini, yang sana juga 10 cm sama. Di samping itu saya akan mengganti rodanya. Pakai roda seperti ini. Ya, ini murah sekitar 40.000, akan saya ganti 66-nya. Semua akan saya ganti 66-nya. Rodanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, di situ dia. Karena kalau pakai roda ini di tanah dia agak berat. Kalau ada bebannya dengan roda yang asli bawaan dia seperti ini ya. Kita lihat, ini roda besi yang dia pakai. Nah, ini roda besi.
seperti ini. Nah ini agak sulit untuk digerakkan atau didorong. Jadi lebih bagus saya pakai ini besok. Jadi dia lebih ringan, lebih gampang didorong, nggak setengah mati. Karena kalau di tanah, di dataran tanah seperti ini agak sulit ya. Ini seperti mengerem. Kalau pakai karet gini enak, enteng. Nah nanti akan saya panjangkan pas posisi di sini nanti. Jadi dia lebih panjang sedikit, persis seperti ini nanti. Nah, kalau mungkin tingginya bisa saya rendahin sedikit. Nanti saya model las-lasannya ya sedikit pendek di sini. Nah, jadi dia bisa agak sedikit ceper, nggak terlalu tinggi. Supaya nanti kalau nanti ada mobil yang ceper, jadi lengan kakinya itu bisa masuk ke bawah mobil. Seperti itu nanti ya. Mungkin bisa seperti nanti akan saya modifikasi. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian review engine crane Tekiro kali ini. Ini masih ada labelnya seperti ini ya. Nah, sebenarnya sebelum saya beli merek Tekiro, saya memilih merek Melzer. Jadi merek Melzer lebih tinggi segini ya, sekitar 10 atau 15 cm merek Melzer. Jadi karena waktu itu saya order hidrolisnya rusak, akhirnya tokonya menyarankan langsung aja memilih salah satu produk dari toko yang dijual. Akhirnya saya memilih Tekiro, cuma kurang tinggi aja, jadi saya pilih Tekiro. Akhirnya Melzer saya batalkan dan harganya saya tebus di sini di Mataram itu 4 jutaan. Kalau mungkin di Jawa ya sekitar 3,5, kurang lebih segitu ya. Nah, sekian dari saya review engine crane Tekiro. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang ingin membeli engine crane, bisa punya Tekiro. Jadi punya Tekiro juga cukup simple dan praktis, bisa dilipat lengan seperti ini. Saya rasa semua mekanik tahu ya. Oke, terima kasih sahabat mekanik, semoga bermanfaat.